Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan saya Vila Priliasari dari kampus Institut Teknologi Mitragama yang sedang berada di semester 5. Di video ini saya akan membuat sebuah tutorial mendesain rumah menggunakan aplikasi SketchUp, di mana video ini adalah tugas UAS atau untuk ujian akhir semester, desain dan pemodelan grafik yang diampu oleh Bapak Budi Satria. Dalam video ini, saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih belajar dalam menggunakan aplikasi SketchUp tersebut. Baiklah, saya akan memulai tutorialnya. Baik, pertama kita buka aplikasi SketchUp, lalu kita save dulu lembar kerja untuk mengurangi resiko kelupaan atau bisa saja hilang. Kita simpan di penyimpanan di D atau di E dengan extension SKP SketchUp. Oke, kita buat pondasi dulu dengan menggunakan tool rectangle dengan ukuran 7x15. Itu memanjang ke belakang ya. Oke, kita ambil tool line. Gunanya di sini untuk membagi-bagi ruangan menjadi batas ruangan. Oke. Setelah itu yang ruangan paling belakang karena kamar mandi lebih besar daripada dapur, jadi kita pindahkan garisnya atau membuat garis baru. Seperti itu juga di ruangan TV dan ruangan belakang. Ruangan belakang lebih kecil daripada ruangan TV. Kita buat garis baru aja, nggak apa-apa. Dan untuk selebihnya itu biarkan saja. Antara ruang tamu dan teras itu kita bagi dua lagi, dan terasnya itu cuma setengah dari ruang tamu, jadi selebihnya garisnya kita hapus saja. Oke. Lalu kita offset dengan tool offset. Bentuknya seperti panah. Gunanya itu untuk tempat tembok itu berdiri nanti, atau sekat-sekat antar rumah. Lalu garis-garis yang tidak diperlukan dihapus saja. Itu ibaratnya garis bantu yang udah dibuat tadi di awal. Lalu tambahkan garis-garis yang diperlukan. Ini itu kamar ya, kamar depan sama kamar tengah. Lalu kita buat pintu masing-masing ruangan. Pertama untuk kamar depan, baru kamar yang keduanya. Itu garis bantu di tengah agar pintunya itu bisa kelihatan di tengah untuk memudahkan kita lah. Lalu kita ambil push atau pull untuk membuka pintu itu agar dapat dilubangin atau pintunya dapat terbuka. Selanjutnya kita akan buat sekat antar ruang tamu dan ruang TV, temboknya ya. Oke, ini penampilannya. Terus kita buat lagi pintu sama seperti yang sebelumnya. Yang selebihnya juga nanti seperti itu juga. Oke. Bentuk pintunya terserah, mau dari tengah dua-duanya kena atau dari pinggir, terserah. Saya model pintunya seperti itu.
Yaitu sekat atau tembok ruang tamunya kita naikin, samain aja. Lalu buat pintu lagi untuk ruang tamunya. Oke. Kita naikin itu temboknya sekitar ukuran 2,5. 2,5 aja, saya rasa pas. Kita buat lagi pintu di kamar belakang, lubangin. Oke, hapus saja garis bantu-bantu yang di tengah itu agar kelihatan rapi. Ini saya buat lagi sekat untuk ruang tamu. Enggak, ruang TV. Ruang TV, salah, maaf. Kita naikin temboknya, oke. Oke. Kita buat pintu ruang TV-nya yang akan menuju ke teras. Pintu samping. Oke, kita push, dipus. Oke. Setelah membuat pintu samping, kita beralih ke membuat pintu antar ruang tamu ke ruang TV. Ke ruang TV ke dapur maksudnya. Oke. Lalu setelah itu kita naikin tembok dapur. Tapi kita buat garis dulu biar nggak ada sela antar ruangannya. Oke, 2,5. Oke, kita buat pintu antar dapur dan kamar mandi. Oke, kita push. Ini saya buat ruangan untuk khusus kloset. Ini mau dibuat atau enggak, cuman rumah saya ada yang kayak gini, jadi dibuat. Ini ukurannya kecil aja. Sama seperti yang lain. Kayak kita buat ruangan, naikin temboknya buat pintu. Kecil aja. Ya. Lalu kita push. Pintu dulu. Kita push. Kita naikin tembok kamar mandinya. Oke, seperti itu tampilannya. Lalu kita buat pintu lagi untuk pintu dapur bagian paling belakang. Oke. Bantunya kita hapus saja. Di sini saya akan membuat ini angin-angin dari dapur. Itu dapur. Bentuknya kayak persegi panjang lah ya mungkin. Oke.
hapus saja garis bantunya, hapus garis bantu. Lalu buat lagi angin-angin untuk di kamar mandi. Bentuknya itu kayak segitiga aja mungkin ya. Nah di rumah kayak gitu juga. Oke. Ini karena pintunya tadi terdiri dari 2 sekat, jadi yang ruangan di sebelahnya itu belum terbuka pintunya. Padahal caranya itu tinggal dihapus saja. Oke. Ini pintunya aku tutup lagi karena kurang tinggi dan kurang serak juga. Kita buat jendela aja dulu. Ini jendela, bukan jendela sih, batas untuk tinggi jendelanya nanti. Kita buat pintu, baru jendela. Jendelanya biar kita nggak buat ulang, itu kontrol, move dulu, kontrol baru geser. Tekan aja di sudut kiri bawah, nanti geser aja. Biar ukurannya sama dan tidak membuat 2 kali. Lalu kita kasih garis tengah, cari aja poinnya. Lalu kita offset ukuran 0,05 sekitar segitulah, atau 0,08 0,05. Oke, yang di sebelah juga kasih garis offset. Oke. Ini aku masih bingung mau ngasih jendela untuk dekat pintu ini 1 atau 2. Tapi pengennya 1 aja. Kalau 2 itu terlalu banyak. Jadi aku hapus. Oke. Setelah jendela itu dilubangin, oke. Di sebelahnya juga dilubangin, di push atau pull biar dia terbuka. Lalu kita buat garis tengah seperti ini. Guna itu untuk membuat lapisan kaca pada jendela. Kalau jendela bolong kan bolong gitu aja tanpa ada lapisan kaca, tampak nggak bagus ya. Jadi kita buat, nanti akhirnya dihapus juga, tapi begitu caranya. Kita hapus aja, hapus. Lalu kita ke window sih ya, default tray. So tray itu di situ banyak banget material. Nah di situ kita ambil yang glass and mirrors, itu untuk kaca ya. Nah, untuk lapisan kaca saya pilih abu-abu aja biar bagus. Oke, untuk ruang tamu kita buat lagi jendelanya seperti yang tadi juga. Oke. Offset 0,05. Oke, segaris. Garisnya yang di dalam ya, bukan yang di luar. Karena kan lapisan kaca itu cukup yang di luar aja. Salah deh. Push, kasih material lagi. Oke. Untuk kamar juga buat jendelanya, nggak mungkin nggak ada jendela ya. Kita buat kayak tadi juga. Teman-teman bisa memperhatiin aja dari langkah awal tadi. Saya buat yang lain ini agak dipercepat karena memburu waktu juga. Jadi video bisa diulang-ulang kalau memang belum paham. Jadi garis bantu ini dihapus saja. Coba yang jelek ya kalau masih ada. Oke. Selanjutnya kita buat jendela lagi. Tapi sebelumnya buat angin-angin dulu kayaknya. Segitiga sama kayak yang di kamar mandi tadi. Sebenarnya nggak perlu, cuman saya pengen buat aja.
Oke, buat lagi jendela untuk kamar belakang yang paling kecil. Tetap harus ada udara yang keluar ya. Oke, set dulu 0,05. Lagi lapisan kaca. Oke. Hapus dulu ini garis-garis bantunya yang cek banget. Itu buat lagi angin-angin tuh dapur sebelah kiri ya dari depan. Oke, aja. Karena dirasa perlu membuat angin-angin di setiap jendela, saya buat aja karena di rumah kayak gitu juga. Jadi juga menambahkan kesan ada berlubangnya ya antar jendela sama dinding itu. Ini nggak terpikiran dari awal, cuman karena tadi nampak bagus, buat aja di setiap jendela itu ada angin-anginnya. Kecil aja, karena kalau besar takutnya yang di rumah pada masuk angin ya. Kecil aja. Oke. Bangin aja kayak biasa. Oke. Di pintu juga buat aja deh. Ini juga karena garis di dalam itu masih ada, jadi dia nggak mau langsung dua-duanya itu terlubang gitu loh. Jadi harus dihapus dulu. Itu garis bantuin di dalam itu. Aku belum ngeh sih waktu itu. Coba dihapus. Baru dia bisa berlubang dua-duanya gitu, bukan hanya salah satu aja. Untuk pintu samping buat juga angin-anginnya kecil aja. Hapus. Oke. Ini untuk antar ruang TV sama dapur. Ini untuk pintu bagian belakang dapur ya. Oke. Ini aku dari tadi pintu kayaknya nggak serak-serak aja sih rasanya, kayak kurang tinggi atau kependekan. Jadi ditutup lagi dan dibuat lagi angin-anginnya kayak gini. Oke, selanjutnya itu dindingnya dimajuin dikit aja, nggak apa-apa pakai push itu untuk kamar depan ya. Oke. Buat garis pintu antar ruang tamu sama teras. Lalu kita buat pakai rectangle aja untuk teras depannya. Itu ukurannya terserah aja, diagak aja. Apa? Lalu kita offset, hapus garis-garis yang tidak perlu. Aku juga belum paham soal garis-garis ini yang mana aja mau ditegakkan kadang. Jadi dicoba-coba aja kalau memang sulit, dan garis mana aja yang harus disambungkan biar untuk menghapus tembok itu tuh nyatu atau harus terpisah, kita harus tahu. Dihapus saja karena untuk membiarkan orang masuk ya, pintu ini nggak mungkin tertutup, mau lewat dari mana gitu. Kita dirikan tembok setengah rumahnya ya untuk teras itu. Oke.
Ini kenapa digaris? Karena setengah tembok rumahku itu materialnya itu dari batu alam. Jadi untuk antara cat nanti cat rumah sama materialnya itu ada perbedaan gitu. Nah kuning ya, ini tinggal mendesain aja sih sebenarnya. Kalau udah jadi atau udah tegak kayak gini, desain sesuai dengan rumah kamu sendiri. Untuk alat yang panjang ya, karena kadang nggak serak warna ini, kadang nggak mau warna ini, pengennya yang ini, jadi banyak banget ya. Oke. Nah, rumahku dalamnya itu warna hijau, biru, warna-warna yang lumayan cerah ya, warna pink soft gitu. Itu aku buat di luarnya itu semen lagi, itu bagian dari teras juga sih sebenarnya. Oke, hijau. Itu teras sampingnya kita offset, sama kayak teras depan tadi, hapus garis-garis yang nggak perlu, garis-garis yang nggak perlu, garis-garis yang perlu disambungkan. Itu karena nanti kan pas ditegakin tuh sampingnya doang yang tegak gitu, yang dalamnya nggak perlu. Ukuran 0,55 ya, paling nggak tadi depan 0,55 juga. Dilihat aja. Oke, ditegakin lagi. Ini akal-akalan aja sih buat kayak semen tambahan, tapi belum tahu ya. Mungkin nanti dihapus lagi kayak pintu tadi, kurang serak. Karena di samping rumah itu ada kayak material batu untuk hiasan doang sih. Aku buat juga di sini. Itu menggunakan tool line, push, itu aja tuh material. Di offside sekitar itu aja, nggak pakai yang lain. Dia harus dikuasai itu dulu. Coba kan saya hapus juga, nggak apa-apa. Kasih warna abu-abu ya, dominan abu-abu aja, terasnya nggak apa-apa. Ini karena aku nggak mau terpisah ya tembok terasnya ini, satuin aja lagi. Jadi terserah ya mau digabungin atau dipisah juga, kayak dimodifikasi sendiri aja. Kalau rumahku kayak gini sih aku modifikasiin. Karena dari awal mikir kenapa teras sama ruang tamu kok lantainya nyatu, karena aku belum buat garis. Nanti ada di video ini. Sebenarnya masih di tahap mikir-mikir ya, mau apa, material apa yang bakal dikasih. Ini jendela dulu deh, material jendela warna coklat kalau rumah. Ini maaf aku cepetin karena milih warna dan milih material itu lama banget. Nah ini, tuh aku buat garis tadi ya di antar pintu, itu gunanya biar lantai antara ruang tamu sama teras itu bisa dibedain gitu, nggak nyatu. Jadi perlu dibuatkan garis
garisnya garis yang di luar gitu. Oke, nih lama banget milih material sama warna doang, mau berapa menitan. Dia aku cepetin, nanti kalau kurang paham atau pengen lihat lagi diulang-ulang aja. Nih, yang ini aku kasih warna coklat aja biar disamain sama jendela sama pintu. Nih, oke, semuanya ya diratain, semuanya harus sudah kena warna biar bagus. Oke. Pintu-pintu, jendela. Oke. Sampai yang kecil-kecil juga harus dikasih ya, biar senada warnanya. Nah, ini 3D warehouse ini bukannya di website aja, ini untuk menambah perabotan-perabotan di dalam interior. Kalian bisa cari di sini mau perabotan apa aja, tapi carinya pakai bahasa Inggris lah kalau bisa ya. Itu di 3D house namanya. Itu caranya ada aku jelasin cara mengimportnya ke SketchUp. Nggak susah sih, tinggal diekstrak aja, setelah itu dimasukin. Ini juga butuh kesabaran ya, karena kadang ya lari-lari gitu, kadang ya susah lah, mau diputer-puterin juga. Ini menit-menit terakhir ini ya untuk desain material, warna, masukin desain interiornya, perabotan. Jadi banyak aku cepetin video durasinya. Nih, disesuaikan aja mau apa, terserah. Aku kayak gini sih. Nah, tuh kayak banget ya. Lemari, kursi, tempat tidur, semua ada. Terserah mau naruh apa, mau ngetakin apa di situ. Aku coba samain sama desain rumahku sendiri. Oke. Kamar mandi ya, perabotan kamar mandi tuh aku ngambil yang langsung sepaket tuh, kayak yang besar langsung. Ini untuk bunga-bunga di luar. So kayaknya aku hapus lagi deh, karena pengen yang lebih bagus lagi. Oke. Ini kita buat atap ya. Atap rumahnya kita buat ukuran itu, ada aku jelasin di situ, ada aku tulis. Kita tarik aja pakai pull up tuh juga, jadi sampai menutupi rumah itu. Seperti inilah. Jadi 2 atap aku buat karena biar ada desainnya juga. Oke. Itu kita kasih material lagi, material dari atap roofing ya. Roofing. Serama yang mana? Pilih coklat aja deh. Ini mau kita maju mundurin, dia mau dikasih atap teras juga nggak masalah. Aku kasih dikit ya, karena memang biar kelihatan ada atapnya ini atau yang ini. Serah. Kalau kalian juga nambah pohon, karena depan rumah ada pohon juga sih. Nih. Ya. Kasih pagar. Tadi rumahku ada pagar tapi depan doang. Nah, ini aku modifikasi untuk buat pagar keliling rumah. Itu di situ lama juga sih. Oke, ini aku cepetin juga karena muter-muterin pagar ini sampai kayak emosi sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Ini juga aku majuin atap untuk
teras sampingku karena kayaknya kelihatan panas gitu kalau nggak dikasih atap, dan kelihatan lucu. Ini juga kayaknya kelihatan lucu gitu deh, aneh ya. Oke, pagar keliling rumah. Soalnya kalau nggak keliling takutnya ya agak jelek gitu kelihatannya, jadi coba dikasih aja, nggak apa-apa. Ini pohonnya maunya ada 2. Masih atap pohon. Pohonnya ada 2 aja. Nah, di belakang 1. Samping rumah. Oke. Agak lama ya karena not responding gitu. Berat ya karena perabotannya udah banyak banget tadi, di dalam di luar, jadi aplikasinya berat, laptop aku juga berat gitu, jadi sering not responding, jadi akhir-akhir menit itu kayak lama banget rasanya. Kayak aku modifikasi juga ya buat ini, mau buat rumput hijau gitu di samping rumah, sedikit aja, pakai rectangle juga ya. Nanti ngasih rumputnya juga pakai material, di situ ada semua, mau material rumput, batu, roofing, dan yang lainnya. Mau seberapa juga terserah, aku maunya segitu aja. Kita kasih material deh. Itu namanya landscaping, fencing, and vegetation. Pokoknya sekitar ya itulah, situ ada, cari aja. Ini juga dibuat, mau aku satuin, bisa ya. Mau nambahin cuman nggak usah deh, segitu aja untuk rumput di samping rumahnya. Oke, kayaknya ini aja deh. Nambahin apa lagi ya? Ini banyak banget loadingnya. Ini not responding soalnya, ya ampun. Kenapa? Kayak gini aja deh. Kayaknya kayak gini aja. Nanti kalau mau render itu tekan extension V-Ray render and option, baru yang AC editor dulu, karena kita mau ubah itu jadi image switch height-nya itu jadi 1920, jadi 1080 gitu. Nah, baru kita render juga butuh waktu yang lumayan lama untuk jadi rumah seperti ini. Ngambil posisi untuk merendernya itu kalau bisa dijauhin, karena seberapa kita ngambil segitu yang akan ditangkap oleh renderan itu. Oke, 100%. Aku simpan dan selesai. Itu tadi tutorial dari aku sebagai mahasiswi yang baru belajar SketchUp juga, dan
Maaf banget kalau banyak kekurangan dan kesalahan atau banyak yang belum dimengerti juga dari tutorial aku. Itu saja. Terima kasih sudah menonton tutorialnya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.